Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan langkah instalasi dan konfigurasi remote server pada Debian 10. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah persiapan. Harus ada Debian yang sudah terinstall. Kita menggunakan VirtualBox, jadi Debian yang terinstall di mesin VirtualBox. Kemudian kita men-setting adapternya yang kita setting. Kita bisa klik setting, kemudian network, kemudian di adapter 1 dan adapter 2 kita menggunakan dua adapter. Yang satunya untuk terhubung dengan host only, fungsinya nanti terhubung kepada komputer host, dan yang kedua kita setting NAT agar terhubung ke internet. Oke, klik OK, kemudian kita mulai untuk start. Setelah berjalan Debiannya, login terlebih dahulu ya sebelumnya, root, kemudian passwordnya dimasukkan. Muncul semua ya. Sekarang kita men-setting IP-nya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan untuk setting IP? Ketik nano etc network interfaces. Ada yang salah ketik berarti nya 1. Oke, ini sudah muncul. Dan karena kita menggunakan dua adapter, maka kita harus men-setting keduanya. Untuk yang pertama itu kita setting IP static. Ini untuk host only agar terhubung. Karena adapter 1 tadi kita setting host only, maka kita gunakan IP static pada Debiannya. Cara ngetiknya seperti ini ya, load flag, atau bisa pakai auto, kemudian di bawahnya IP sini dituliskan static, kemudian IP-nya saya gunakan IP 1.1 dan netmasknya 55.0. Kemudian setting IP dinamis agar terhubung ke jaringan. Karena tadi adapter 2 yang kita gunakan kita setting NAT untuk terhubung dengan internet, maka kita gunakan yang nPost 8. Nah, kita setting dengan ketik perintah DHCP. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl X Y enter. Kalau sudah, mari kita restart terlebih dahulu dengan ketik perintah if down untuk mendisable np0s3, kemudian if up, kemudian yang nPost 8 juga begitu, di if down dulu, kemudian di if up. Terus kita cek IP-nya keduanya, IP spasi A. Nah, sudah muncul IP-nya. Yang nPost S3 1.1 dan nPost 8 10.0. Ini untuk yang 10.0.3.15 itu kita peroleh dari ISP. Oke. Mari kita cek Google, terhubung dengan Google tidak? Caranya ping ke Google, ping google.com. Jika sudah tertampil TTL times ICMP, nah ini berarti sudah terhubung. Kita hentikan dengan Ctrl C.
Oke, langkah berikutnya adalah kita mengupdate repository. Kita bisa menginstal menggunakan dua cara, yaitu menggunakan DVD atau menggunakan repository secara online. Jika menggunakan DVD, kita bisa menggunakan klik device, optical drive, kemudian pilih Debian DVD 1 ya. Diklik oke, kemudian kita bisa mengetikkan perintah apt add spasi add. Oke, sudah terbaca. Kemudian kita mulai menginstal apt spasi install SSH. Benar semuanya ini kapan selesai? Sampai besok selesai. Iya. Kalau sudah ada keterangan unpack SSH bla bla bla, sedang menata SSH dan seterusnya, itu artinya instalasi sudah selesai. Lanjut, kita melakukan konfigurasi dengan perintah apt nano. Kita buka nano dengan perintah nano etc ssh garing ss. Ini oke, kemudian kita pada bagian permit root login ini kita ganti menjadi yes, seperti ini. Kemudian kita simpan dengan perintah Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart dengan perintah garing etc init d ssh restart. Jika oke, berarti proses sudah selesai. Mari kita coba untuk ke klien. Kita lanjut ke klien atau ke hostnya ya. Ke hostnya kita cek koneksinya terlebih dahulu. Di host koneksinya, jadi kita setting IP terlebih dahulu supaya host bisa terhubung ke mesin virtualnya. IP-nya kita ganti. Ini sudah ada settingannya ya, karena pada server tadi saya pakainya IP-nya 1.1, maka untuk yang host harus satu jaringan ya. Jadinya saya gunakan yang sebelahan, pakai 1.2, kemudian di oke. Nah, sudah. Sekarang kita buka aplikasi putih. Aplikasi putih yang digunakan untuk ngetes. Kita masukkan IP-nya server 192.168.1. Port yang kita gunakan port secara default yaitu port 22. Connection tipenya adalah SSH. Kemudian klik open. Kita masukkan root. Nah, ini ya. Ini saya sudah bisa masuk ke server. Coba kita home.
kita coba untuk membuat direktori Kadir dengan nama Indri. Oke, kita cek. Nah, ada dua folder yaitu Debian dan Indri. Mari kita cek di sini di Debiannya apakah ada juga. Masuk ke direktori home, kemudian kita cek di dalamnya ada direktori. Nah, ini ya, jadi kita bisa mengerjakan apapun sama seperti kita melakukannya di servernya, jadi sama. Ibaratnya kita bekerja di server tapi jarak jauh, tidak langsung memegang servernya, begitu. Nah, begitu dari saya, semoga ini nanti bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.